Suamiku meremehkan jabatan direkturku, malah menyuruhku melayani ibu dan adiknya yang akan menumpang. Saat dia pergi menjemput mereka, aku bertindak. Pulangnya, dia berteriak histeris melihat rumah kosong dan surat gugatan cerai di meja. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Hujan deras mengguyur kota Jakarta sore itu. Air turun seolah ditumpahkan dari langit, memukul-mukul kaca jendela tebal di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman Central Business District, atau yang biasa dikenal dengan sebutan SCBD. Di luar sana, awan kelabu menggantung rendah, menciptakan suasana sore yang gelap dan sendu. Namun di dalam ruangan kantor yang luas dan mewah itu, suasana terasa hangat dan penuh dengan ketegangan intelektual. Seorang wanita muda berdiri menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan hutan beton Jakarta yang basah. Namanya Wulan. Dia mengenakan blazer hitam dengan potongan tegas yang membalut tubuhnya, mencerminkan kewibawaan yang jarang dimiliki oleh wanita seusianya. Rambutnya diikat rapi ke belakang, tanpa ada satu helai pun yang berantakan. Wulan baru saja meletakkan gagang telepon nirkabel di meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni solid. Dia menarik napas panjang, mencoba meredakan detak jantungnya yang berpacu cepat bukan karena takut, melainkan karena adrenalin kemenangan. Baru saja dia menutup pembicaraan penting dengan perwakilan investor asing dari Singapura dan Silicon Valley. Negosiasi yang telah berjalan alot selama 3 bulan terakhir akhirnya mencapai titik temu. Perusahaan teknologi yang ia dirikan dari nol di sebuah garasi sempit 5 tahun lalu, Nusantara Tech, kini baru saja mendapatkan penilaian valuasi yang fantastis. Angkanya tidak main-main, mencapai 7 triliun rupiah. Sebuah angka yang bagi kebanyakan orang hanya terdengar seperti mimpi di siang bolong, tetapi bagi Wulan, itu adalah bukti nyata dari ribuan malam tanpa tidur dan kerja keras yang menguras air mata. Wulan menatap pantulan wajahnya di kaca jendela yang basah. Dia melihat seorang wanita sukses, seorang pemimpin, seorang direktur utama yang disegani di dunia teknologi yang didominasi oleh laki-laki. Namun, senyum tipis di bibirnya perlahan memudar ketika matanya melirik jam dinding digital yang tergantung di dinding. Angka menunjukkan pukul 5 sore lewat 10 menit. Waktu di mana Cinderella modern ini harus kembali menjadi upik abu. Dengan langkah gontai, Wulan berjalan menuju lemari tersembunyi di sudut ruangannya. Dia membuka pintu lemari itu dan melihat deretan pakaian yang sangat berbeda dengan apa yang ia kenakan sekarang. Di sana tergantung kemeja-kemeja flanel kusam, celana bahan yang sudah agak pudar warnanya, dan tas selempang kanvas yang terlihat murah. Wulan melepas blazer mahalnya, melipatnya dengan hati-hati, dan menyimpannya ke dalam kotak penyimpanan khusus. Dia juga melepas jam tangan mewah serta cincin berlian yang melingkar di jarinya. Perlahan, Wulan mengganti penampilannya. Dia mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang ukurannya sedikit kebesaran, menyembunyikan postur tubuhnya yang tegap. Dia mengganti sepatu hak tingginya dengan sepatu datar yang solnya sudah mulai tipis. Dalam sekejap, aura CEO teknologi yang menguasai pasar digital Asia Tenggara itu lenyap. Yang tersisa hanyalah Wulan, seorang putri yang dianggap gagal oleh keluarganya sendiri. Wulan yang di mata ayahnya hanyalah seorang pengangguran yang menghabiskan waktu bermain komputer seharian tanpa hasil yang jelas. Wulan keluar dari ruangannya, menyapa beberapa karyawan yang masih lembur. Mereka semua tahu aturannya. Di luar kantor ini, tidak ada yang boleh tahu siapa Wulan sebenarnya. Rahasia ini dijaga ketat demi keamanan privasi Wulan, dan ironisnya, juga karena Wulan belum siap menghadapi ledakan emosi keluarganya jika mereka tahu kebenaran ini. Dia turun menggunakan lift pribadi menuju lantai dasar, lalu keluar melalui pintu samping gedung untuk menghindari lobi utama yang megah. Di pinggir jalan yang becek, Wulan mengeluarkan ponselnya, bukan ponsel pintar keluaran terbaru yang ia pakai untuk bekerja, melainkan ponsel model lama yang layarnya sudah retak di bagian ujung. Dia memesan ojek daring. Hujan masih turun rintik-rintik, membuat udara Jakarta terasa lembab dan menusuk tulang.
Ketika pengemudi ojek datang dengan jas hujan plastik berwarna hijau yang basah kuyup, Wulan naik tanpa ragu. Dia tidak keberatan dengan cipratan air kotor dari genangan jalanan atau bau asap knalpot yang menyesakkan dada. Ini adalah ritual hariannya. Ritual untuk mengingatkan dirinya agar tetap membumi, sekaligus sandiwara sempurna untuk mengelabui ayahnya. Perjalanan dari SCBD menuju kawasan elit Pondok Indah memakan waktu hampir 1 jam karena kemacetan yang menggila akibat hujan. Wulan duduk diam di belakang pengemudi ojek, membiarkan pikirannya melayang. Dia memikirkan ironi hidupnya. Di kantor, ribuan orang menggantungkan nasib padanya. Keputusannya bisa mengubah arah pasar saham. Tapi sebentar lagi, begitu dia menginjakan kaki di rumah ayahnya, dia akan berubah menjadi remah-remah yang tidak berharga. Motor ojek itu berhenti di depan gerbang besi tinggi yang menjulang angkuh. Rumah itu besar, bergaya klasik Eropa dengan pilar-pilar raksasa yang menyangga atapnya. Ini adalah istana Bapak Indro, ayahnya. Wulan membayar ongkos ojek dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Dia berdiri sejenak di depan gerbang, menghela napas panjang untuk menyiapkan mentalnya. Satpam rumah yang melihatnya hanya membuka pintu kecil di samping gerbang utama dengan wajah malas, tanpa senyum, tanpa sapaan hormat. Bagi mereka, Wulan hanyalah anak yang numpang hidup, berbeda jauh perlakuannya jika Farel, saudara tirinya, yang pulang. Wulan melangkah masuk melewati halaman luas yang ditanami rumput Jepang terawat. Lampu-lampu taman mulai menyala, menerangi kemewahan yang terasa dingin baginya. Dia masuk lewat pintu samping, dekat dapur, karena ibu tirinya pernah bilang bahwa pintu utama hanya untuk tamu terhormat dan tuan rumah yang berkontribusi. Wulan meletakkan tas kanvasnya di meja dapur yang sepi. Bau masakan lezat tercium dari ruang makan, menandakan bahwa makan malam sebentar lagi akan dimulai. Di dapur, seorang pembantu rumah tangga tua bernama Bei Ijah sedang sibuk menata piring kotor. Bei Ijah menatap Wulan dengan tatapan iba. Dia adalah satu-satunya orang di rumah ini yang memperlakukan Wulan dengan manusiawi. "Non, Wulan sudah pulang? Mau bibi buatkan teh hangat?" "Non, pasti kedinginan kena hujan," sapa Bei Ijah dengan suara pelan, takut terdengar oleh nyonya rumah. Wulan tersenyum tipis. Senyum tulus pertamanya sejak keluar dari kantor tadi. "Tidak usah, Bei. Nanti ibu marah kalau bibi sibuk melayani aku. Aku langsung ganti baju saja lalu ke meja makan," jawab Wulan lembut. Dia tahu betul aturan main di rumah ini. Dia tidak boleh terlihat manja, tidak boleh minta dilayani, dan harus selalu siap menjadi sasaran tembak kekesalan penghuni rumah lainnya. Wulan berjalan menuju kamarnya yang terletak di lantai bawah, di bagian belakang rumah dekat ruang cuci. Kamarnya sempit, kontras dengan kamar-kamar utama di lantai atas yang luas dan mewah. Disinilah dia menyimpan sisa-sisa harga dirinya. Wulan menatap cermin di kamarnya yang sederhana. Wajah yang sama dengan yang ada di pantulan kaca gedung SCBD tadi, namun dengan sorot mata yang berbeda. Di sini, matanya harus terlihat tunduk, patuh, dan bodoh. Dia harus menyembunyikan kecerdasannya, karena bagi Bapak Indro, kepintaran seorang anak perempuan adalah ancaman bagi ego laki-laki di rumah itu. Malam ini, Wulan tahu akan ada drama baru. Dia sudah mendengar desas-desus bahwa perusahaan ayahnya sedang mengejar proyek besar. Dan biasanya, jika ayahnya sedang stres atau terlalu berambisi, Wulan akan menjadi pelampiasan atau alat untuk mencapai tujuannya. Tapi Wulan sudah siap. Di balik kemeja flanel lusuhnya, tersimpan jiwa seorang direktur utama yang mampu menghancurkan atau menyelamatkan kerajaan bisnis siapapun dalam satu jentikan jari. Dia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali permainan ini. Suasana di ruang makan kediaman Bapak Indro terasa jauh lebih dingin daripada udara malam Jakarta yang baru saja diguyur hujan. Pendingin ruangan sentral disetel pada suhu terendah, membuat ruangan luas dengan lampu kristal gantung itu terasa seperti lemari es raksasa. Meja makan panjang yang terbuat dari marmer impor Italia sudah tertata rapi. Di atasnya tersaji berbagai hidangan mewah, sup krim jamur dengan trufle, steak daging sapi wagyu yang masih mendesis di atas piring panas,
dan berbagai tumisan sayuran organik. Bapak Indro duduk di ujung meja, di kursi yang paling besar dan tinggi, seolah menegaskan posisinya sebagai raja di istana tersebut. Wajahnya keras, dengan garis-garis penuaan yang menunjukkan wataknya yang kaku dan otoriter. Di sebelah kanannya duduk Ibu Tiriwulan, seorang wanita yang selalu tampil dengan riasan tebal dan perhiasan emas yang berlebihan, seakan takut orang lain tidak tahu kalau dia kaya. Di sebelah kirinya, duduk Farel, saudara Tiriwulan. Pemuda itu duduk dengan gaya seenaknya. Kaki diangkat satu ke kaki kursi, sambil sibuk memainkan ponselnya, tidak peduli pada tata krama makan. Wulan duduk di kursi paling ujung, jauh dari pusat percakapan, dekat dengan pintu dapur. Piring di hadapannya berisi porsi yang lebih sedikit dibandingkan yang lain, dan dia tahu dia tidak boleh mengambil lauk tambahan sebelum dipersilakan, yang mana jarang sekali terjadi. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya suara yang terdengar selama beberapa menit pertama, menciptakan ketegangan yang mencekam. Jadi, bagaimana progres kafe kopi yang kamu rintis bulan lalu itu, Farel? Bapak Indro membuka percakapan. Suaranya berat dan bergema di ruangan sunyi itu. Tatapannya pada Farel penuh dengan harapan dan kebanggaan yang dipaksakan. Farel meletakkan ponselnya dengan kasar di meja, lalu menyeringai lebar. Ah, itu, yah, biasalah. Pasar lagi lesu. Orang-orang selera kopinya payah. Tidak mengerti seni kopi mahal yang aku jual. Jadi aku tutup sementara. Tapi tenang saja. Yah, aku punya rencana bisnis baru yang jauh lebih gila. Kripto, yah. Temanku bilang ini masa depan. Cuma butuh modal 200 juta lagi buat beli alat mining yang canggih. Celoteh Farel dengan nada sombong yang khas, tanpa rasa bersalah sedikit pun atas kegagalan bisnis sebelumnya yang juga dimodali ayahnya. Ibu Tiriwulan langsung menyambar, mengangguk antusias. Benar itu, Pak. Farel itu visioner. Namanya juga belajar bisnis. Pasti ada jatuh bangunnya. Yang penting dia berani mencoba, tidak seperti. Matanya melirik tajam ke arah Wulan yang sedang menyuap nasi perlahan. Tidak seperti orang yang kerjanya cuma diam di kamar, main komputer tidak jelas, pulang sore, tapi tidak pernah bawa uang sepeser pun ke rumah. Wulan menghentikan suapannya sejenak. Hatinya terasa perih, seperti disayat sembilu. Saya bekerja, Bu. Saya sedang merintis karir, jawab Wulan pelan, tanpa berani menatap mata ibu tirinya. Karir apa? Cibir Farel sambil memotong daging stehya dengan kasar. Paling jadi admin all shop atau main game online yang bisa menghasilkan uang receh. Sudahlah, Kak. Akui saja kalau kakak itu tidak punya bakat bisnis seperti aku dan ayah. Bisnis itu butuh nyali, butuh visi. Bukan cuma duduk di depan layar sampai mata rusak. Bapak Indro berdehem keras, menghentikan perdebatan sepihak itu. Dia meletakkan pisau dan garpunya, lalu menyeka mulutnya dengan serbet kain. Wajahnya berubah serius, tanda bahwa ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Sudah, jangan ribut soal recehan. Kalian harus tahu, saat ini perusahaan ayah, Indro Karya, sedang menghadapi momen paling krusial dalam sejarah. Semua mata tertuju pada Bapak Indro. Bahkan Wulan yang biasanya pura-pura tidak peduli pun ikut mendongak. Ayah sedang mengejar tender proyek jalan tol nasional. Nilainya 800 miliar rupiah. Ucap Bapak Indro dengan penekanan pada setiap kata. Matanya berbinar ambisius. Ini bukan proyek main-main. Kalau kita dapat ini, Indro Karya akan naik kelas menjadi kontraktor papan atas di negeri ini. Kita akan sejajar dengan BUMN. Wah! Hebat sekali, Pak. Seru Ibu Tiriwulan sambil bertepuk tangan kecil. Matanya berbinar membayangkan tas-tas bermerek baru yang bisa dia beli jika proyek itu gol. Bapak memang hebat. Tidak salah saya memilih Bapak. Tentu saja, jawab Bapak Indro dengan dagu terangkat. Tapi, persaingannya ketat. Kita butuh mitra teknologi yang kuat untuk sistem gerbang tol otomatisnya. Syarat tendernya mengharuskan kita menggandeng perusahaan teknologi lokal yang bona fide.
Konsorsium investor sangat rewel soal ini. Farel yang tidak terlalu paham teknis hanya mengangguk-angguk sok tahu. Gampang itu. Yah, nanti Farel cari teman Farel yang jago it. Banyak kok kenalan Farel. Bapak Indro tersenyum bangga pada anak tirinya itu. Meskipun dia tahu Farel sebenarnya tidak punya koneksi yang berguna. Kemudian, tatapan Bapak Indro beralih pada Wulan. Tatapan itu berubah menjadi dingin dan menyelidik, membuat bulu kuduk Wulan meremang. Wulan, panggil ayahnya datar. Ya, yah, sahut Wulan. Ayah dengar dari pamanmu. Katanya kamu punya sedikit saham di sebuah perusahaan rintisan? Apa namanya? Nusantara sesuatu. Tanya Bapak Indro dengan nada meremehkan, seolah menyebut nama perusahaan itu saja sudah membuang waktunya. Jantung Wulan berdegup kencang. Bagaimana ayahnya bisa tahu? Dia berusaha tetap tenang. Nusantara Tech. Yah, iya, ada sedikit saham di sana. Itu hasil tabungan Wulan selama ini. Bapak Indro mendengus. Sedikit saham di perusahaan kecil tidak akan membuatmu kaya. Begini saja, ayah mau mengajarkan Farel cara berinvestasi yang benar. Kamu pindahkan sahammu itu ke nama Farel. Anggap saja itu hadiah untuk adikmu belajar mengelola aset. Lagi pula, kamu perempuan, nanti juga menikah dan ikut suami. Tidak perlu repot-repot pegang saham. Wulan tertegun. Permintaan itu keluar begitu saja dari mulut ayahnya seolah dia meminta garam di meja makan. Memindahkan saham? Ayahnya tidak tahu bahwa sedikit saham yang dimaksud adalah kepemilikan mayoritas di perusahaan bervaluasi triliunan rupiah. Memberikannya pada Farel sama saja dengan menyerahkan kunci brankas bank sentral kepada seorang pencuri amatir. Maaf, yah. Suara Wulan bergetar namun tegas. Wulan tidak bisa memberikannya. Itu hasil kerja keras Wulan sendiri. Itu bukan sekadar aset, tapi itu karir Wulan. Farel bisa belajar investasi dengan modal yang ayah berikan, tapi tidak dengan mengambil milik Wulan. Suasana meja makan yang tadi dingin kini berubah mencekam. Wajah Bapak Indro memerah. Dia tidak menyangka akan mendapatkan penolakan, apalagi dari anak yang selama ini dia anggap tidak berguna. Ibu tiri Wulan melotot, siap meledak. Dasar anak tidak tahu diri, bentak ibu tirinya. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal gratis di Pondok Indah. Dimintai tolong sedikit untuk masa depan adikmu saja pelitnya minta ampun. Kamu mau adikmu gagal terus? Kamu iri ya sama Farel? Bukan masalah iri, Bu. Ini masalah prinsip hak milik, bantah Wulan, berusaha mempertahankan argumen logis di tengah badai emosi yang tidak rasional. Cukup. Bapak Indro menggebrak meja makan dengan keras. Piring dan gelas bergetar. Berani kamu membantah saya? Saya ini ayahmu. Saya yang membesarkan kamu setelah ibumu meninggal. Kalau saya bilang serahkan, ya serahkan. Itu cuma perusahaan startup kecil. Tidak ada harganya dibandingkan proyek 800 miliar saya. Jangan jadi anak durhaka yang menghambat rezeki keluarga. Wulan menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan yang tertahan. Ayahnya menyebut perusahaannya kecil dan tidak berharga. Padahal, tanpa tanda tangan dari perusahaan kecil itu, proyek ambisius ayahnya hanyalah mimpi kosong. Wulan tahu betul, Nusantara Tech adalah satu-satunya vendor teknologi yang memenuhi kualifikasi tingkat tinggi yang diminta oleh investor proyek tol tersebut. Wulan tidak bisa. Yah, mohon mengerti. Ucap Wulan sekali lagi. Suaranya lirih tapi mengandung keteguhan baja. Bapak Indro berdiri dari kursinya, menunjuk wajah Wulan dengan telunjuk yang gemetar karena marah. Baik, kalau kamu mau main keras kepala, silakan. Tapi ingat, selama kamu masih tinggal di bawah atap rumah saya, kamu harus patuh. Pikirkan lagi keputusanmu malam ini. Kalau besok kamu belum berubah pikiran, jangan harap saya akan diam saja. Makan malam itu berakhir dengan rasa pahit. Bapak Indro meninggalkan meja makan dengan langkah menghentak.
diikuti oleh ibu tiri yang terus menggerutu memanasi suasana. Farel hanya tertawa mengejek ke arah Wulan sebelum beranjak pergi. Pelit banget sih, Kak. Nanti kalau aku sukses, Kakak jangan minta cipratannya. Ejeknya. Wulan tinggal sendirian di meja makan besar itu. Dia menatap sisa steak yang sudah dingin dan lemaknya mulai membeku. Dia tidak menyentuh makanannya lagi. Pikirannya melayang pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan aman di apartemen rahasianya. Ayahnya ingin bermain api? Baiklah. Wulan akan memastikan siapa yang akan terbakar nanti. Dia mengambil gelas air putih, meminumnya hingga tandas, seolah meminum keberanian untuk menghadapi badai yang lebih besar yang akan datang. Malam semakin larut di kawasan Pondok Indah, namun ketegangan di dalam rumah megah bercat putih gading itu justru semakin memuncak, seolah berpacu dengan intensitas badai yang sedang mengamuk di luar. Suara guntur terdengar menggelegar di kejauhan, susul-menyusul dengan kilatan petir yang sesekali menerangi langit-langit tinggi ruang tengah melalui celah tirai sutra yang tebal. Hujan yang turun bukan lagi rintik-rintik, melainkan curahan air bah dari langit yang menghantam atap genteng keramik impor dengan suara gemuruh yang konstan dan intimidatif. Wulan sedang duduk di tepi ranjangnya yang sempit di kamar belakang. Dia menatap layar laptop tuanya, sebuah perangkat kamuflase yang ia gunakan di rumah agar terlihat miskin, berbeda jauh dengan perangkat canggih yang ia gunakan di kantor pusat Nusantara Tech. Di layar itu, terpampang grafik saham global yang sedang ia pantau secara diam-diam melalui jendela peramban yang disamarkan. Pikirannya melayang pada kejadian di meja makan tadi. Ancaman ayahnya bukan sekadar gertakan sambal. Bapak Indro adalah tipe orang yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, terutama jika itu menyangkut ego dan ambisi bisnisnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Pintu terbuka sedikit, menyembulkan wajah Bei Ijah yang tampak cemas. "Non Wulan," bisik wanita tua itu dengan suara bergetar. "Bapak memanggil Non ke ruang kerjanya sekarang. Katanya penting." Bapak kelihatannya sedang marah sekali. "Non, hati-hati ya." Wulan menghela napas panjang, menutup laptopnya perlahan, dan mengangguk tenang pada Bei Ijah. "Terima kasih, Bei. Aku akan ke sana." Wulan berdiri, merapikan kemeja flanelnya yang kusut. Dia berjalan keluar kamar, melewati lorong sepi yang menghubungkan area servis dengan area utama rumah. Setiap langkahnya di atas lantai marmer yang dingin terasa berat, seolah dia sedang berjalan menuju medan perang tanpa senjata. Dia tahu betul apa yang menunggunya di ruang kerja ayahnya. Ruang kerja itu adalah ruang eksekusi, tempat di mana keputusan-keputusan sepihak dibuat dan titah raja dijatuhkan. Sesampainya di depan pintu ganda yang terbuat dari kayu jati ukiran Jepara, Wulan mengetuk pelan. "Masuk." Suara bariton ayahnya terdengar tajam dari dalam, menembus ketebalan kayu. Wulan memutar gagang pintu dan melangkah masuk. Ruang kerja Bapak Indro adalah manifestasi dari egonya. Ruangan itu luas, didominasi oleh perabotan kayu gelap dan sofa kulit asli berwarna coklat tua. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh rak buku yang menjulang sampai ke langit-langit, berisi deretan ensiklopedia dan buku bisnis tebal yang Wulan tahu tidak pernah dibaca oleh ayahnya. Buku-buku itu hanya pajangan untuk meyakinkan tamu bahwa pemilik ruangan ini adalah seorang intelektual. Di sudut ruangan, sebuah lemari kaca memamerkan koleksi cerutu impor dan minuman beralkohol mahal. Bapak Indro duduk di balik meja kerjanya yang masif, membelakangi jendela besar yang menampilkan kilatan petir. Asap rokok mengepul dari asbak kristal di dekat tangannya, menciptakan kabut tipis yang membuat suasana ruangan terasa semakin sesak dan maskulin. Dia tidak sendirian. Di sofa kulit di sudut ruangan, Farel duduk bersandar dengan kaki menyilang, memainkan kunci mobil sportnya sambil tersenyum sinis ke arah Wulan. Kehadiran Farel di sana menegaskan satu hal. Ini adalah konspirasi untuk merampoknya. "Duduk," perintah Bapak Indro tanpa memandang wajah anaknya. Dia sedang sibuk membolak-balik sebuah dokumen tebal di atas mejanya. Wulan duduk di kursi tamu di hadapan meja ayahnya. Kursi itu sengaja didesain lebih rendah daripada kursi kerja ayahnya, sebuah trik psikologis lama untuk membuat tamu,
Atau dalam hal ini, lawan bicara, merasa lebih kecil dan terintimidasi. Ayah memanggil saya. Tanya Wulan datar. Bapak Indro akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah. Mungkin karena kurang tidur atau terlalu banyak minum kopi untuk menahan stres proyek tender tol yang sedang dikejarnya. Dia menatap Wulan dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kejengkelan dan kebutuhan mendesak. Wulan. Mulainya dengan nada yang dibuat sehalus mungkin. Namun terdengar palsu di telinga Wulan yang terlatih mendeteksi negosiasi bisnis. Ayah sudah memikirkan pembicaraan kita di meja makan tadi. Mungkin ayah tadi terlalu keras. Ayah sadar, kamu pasti punya keterikatan emosional dengan saham kecilmu itu. Wulan tetap diam, membiarkan ayahnya memainkan kartu pertamanya. Tapi, lanjut Bapak Indro, nada suaranya mulai meninggi sedikit. Kamu harus melihat gambaran besarnya. Keluarga ini butuh bersatu. Proyek jalan tol ini adalah kunci masa depan kita. Kalau ayah dapat proyek ini, ayah janji, hidup kamu juga akan terjamin. Kamu tidak perlu lagi kerja serabutan tidak jelas. Kamu bisa tinggal di rumah ini selamanya dengan fasilitas penuh. Apa hubungannya proyek ayah dengan saham saya? Pancing Wulan, pura-pura bodoh. Bapak Indro berdecak kesal, seolah menjelaskan kalkulus pada anak balita. Begini, untuk mengamankan posisi Farel sebagai penerus perusahaan, dia butuh portofolio investasi. Ayah ingin dia belajar mengelola aset teknologi. Saham kamu di Nusantara Tech itu. Siapa tadi namanya? Ah ya, Nusantara Tech. Itu bisa jadi batu loncatan buat Farel. Nilainya memang tidak seberapa. Mungkin hanya beberapa juta atau puluh juta rupiah, kan? Tapi itu cukup untuk melatih Farel bertanggung jawab. Di sudut ruangan, Farel tertawa kecil. Iya, Kak. Lagian kakak kan cewek. Ngapain sih pegang saham teknologi? Itu dunia cowok. Sinin aja. Biar aku yang kembangin. Nanti kalau untung, aku traktir bakso deh. Darah Wulan mendidih mendengar penghinaan itu. Mereka mengira perusahaannya hanya sekelas warung pinggir jalan. Padahal, valuasi Nusantara Tech saat ini lebih besar dari gabungan seluruh aset yang dimiliki Bapak Indro seumur hidupnya. Bapak Indro kemudian menyodorkan sebuah map berwarna biru tua ke hadapan Wulan. Di dalamnya terdapat dokumen legal yang sudah disiapkan dengan rapi, lengkap dengan materai. Ini surat pemindahan hak saham. Pengacara ayah sudah menyiapkannya tadi sore. Kamu tinggal tanda tangan di sini, dan di sini. Setelah itu, kamu bebas. Ayah bahkan akan kasih kamu uang saku tambahan 5 juta rupiah sebagai ganti rugi jerih payahmu menabung. Wulan mengambil map itu dan membacanya sekilas. Isinya sangat mengerikan secara hukum. Surat itu berisi klausul, pemindahan aset tanpa syarat dan tanpa kompensasi yang mengikat. Jika dia menandatangani ini, dia akan kehilangan kendali penuh atas perusahaan yang dia bangun dengan darah dan air mata. Bukan hanya itu, jika Farel memegang kendali Nusantara Tech, perusahaan itu pasti akan hancur dalam hitungan bulan karena ketidakmampuannya, dan ribuan karyawan Wulan akan kehilangan pekerjaan. Wulan menutup map itu perlahan dan meletakkannya kembali di meja. Dia menatap mata ayahnya lurus-lurus. Maaf, Yah, jawabannya tetap sama. Saya tidak bisa menandatanganinya. Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan yang menghantam jendela yang mengisi kekosongan. Wajah Bapak Indro perlahan berubah warna. Dari pucat menjadi merah padam. Urat-urat di lehernya mulai menonjol. Topeng, ayah yang bijaksana, runtuh seketika. Digantikan oleh wajah asli sang tiran. Apa kamu bilang? Desisnya rendah, namun berbahaya. Saya bilang tidak. Ulang Wulan tegas. Saham itu bukan sekadar angka atau uang. Itu adalah tanggung jawab profesional saya. Ada kontrak yang mengikat saya dengan mitra lain. Saya tidak bisa memindahtangankannya begitu saja. Apalagi kepada seseorang yang tidak memiliki kompetensi di bidang teknologi. Farel langsung berdiri dari sofa. Wajahnya tersinggung. Wah, dia ngatain aku bodoh. Yah, lihat tuh.
Berani banget dia. Bapak Indro menggebrak meja dengan kepalan tangannya. Brak! Suara itu begitu keras hingga membuat tumpukan buku di pinggir meja terjatuh. Kamu ini memang anak tidak tahu diuntung, teriak Bapak Indro. Suaranya menggelegar menyaingi guntur di luar. Dia berdiri, menjulang tinggi di hadapan Wulan. Kamu pikir kamu siapa, hah? Kamu bisa hidup enak, makan enak, tidur nyenyak di rumah mewah ini karena siapa? Karena saya. Dan sekarang, diminta tolong sedikit saja demi masa depan adikmu. Kamu menolak dengan alasan profesionalisme omong kosong. Ini bukan omong kosong. Yah, ini hukum bisnis, jawab Wulan, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Persetan dengan hukum bisnis, umpat Bapak Indro. Dia berjalan memutari meja, mendekati Wulan dengan langkah mengancam. Di rumah ini, hukumnya adalah saya. Saya yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Kamu tahu kenapa saya minta saham itu? Karena saya tahu Farel butuh status. Investor proyek tol itu butuh jaminan bahwa keluarga kita melek teknologi. Kalau Farel punya saham itu, nama keluarga kita akan naik. Kamu mau menghancurkan kesempatan ayah mendapatkan 800 miliar hanya karena ego kamu mempertahankan perusahaan ecek-ecek itu. Wulan terdiam, mencerna informasi itu. Jadi itu alasannya. Ayahnya ingin menggunakan nama Nusantara Tech, yang mungkin dia dengar selentingan kabar bahwa itu perusahaan bagus, meski dia tidak tahu betapa besarnya, sebagai alat branding untuk memenangkan tender. Ironisnya, investor tol itu membutuhkan tanda tangan CEO Nusantara Tech yang asli, yaitu Wulan, bukan Farel yang memegang saham curian. Yah, kalau ayah butuh mitra teknologi, ayah bisa ajukan kerjasama resmi dengan perusahaan saya. Prosedurnya ada. Kita bisa bicara profesional. Tapi bukan dengan cara merampas kepemilikan. Tawar Wulan, mencoba memberikan solusi jalan tengah yang masuk akal. Bapak Indro tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. Kerja sama resmi? Dengan kamu? Hah, jangan mimpi. Saya tidak sudi berbisnis dengan anak ingusan yang tidak punya pengalaman. Saya mau saham itu jadi milik Farel. Titik. Saya tidak butuh otak kamu. Saya cuma butuh aset itu atas nama Farel. Kalau begitu saya tidak bisa bantu. Wulan berdiri, bersiap untuk pergi. Keputusan saya final. Bapak Indro mencengkeram lengan Wulan dengan kasar, menahannya agar tidak pergi. Cengkeramannya kuat dan menyakitkan. Dengar baik-baik, Wulan. Kamu punya waktu sampai pesta ulang tahun ibu tirimu lusa. Kalau sampai hari itu kamu belum tanda tangan, saya akan pastikan hidup kamu di rumah ini seperti neraka. Saya akan sita semua barangmu. Saya akan kunci kamu di kamar. Dan jangan harap kamu bisa keluar dari gerbang rumah ini. Mengerti? Wulan menahan rasa sakit di lengannya tanpa meringis. Dia menatap mata ayahnya dengan dingin. Tatapan yang membuat Bapak Indro sedikit terkejut karena dia melihat kilatan keberanian yang asing di mata anaknya yang biasanya penurut. Ayah boleh menyita barang saya, tapi ayah tidak bisa menyita hak saya. Ucap Wulan pelan tapi menusuk. Bapak Indro melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Seolah membuang sampah. Keluar. Muak saya melihat muka kamu. Keluar. Wulan berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan langkah tegap. Begitu pintu tertutup di belakangnya, dia mendengar suara benda pecah dilempar ke dinding, mungkin gelas atau asbak. Dia menyandar sebentar di balik pintu, mengatur napasnya yang memburu. Lusa adalah pesta ulang tahun ibu tirinya. Dan lusa, dia tahu, akan menjadi panggung terakhir sandiwaranya di rumah ini. Dia harus bersiap. Jika ayahnya ingin perang, maka Wulan akan memberinya perang yang sesungguhnya. Namun bukan perang teriakan seperti tadi, melainkan perang strategi yang akan meruntuhkan kesombongan mereka dalam satu pukulan telak. 2 hari kemudian, suasana di kediaman Bapak Indro berubah drastis. Jika malam sebelumnya rumah itu terasa seperti rumah hantu yang dihuni oleh amarah dan kegelapan, malam ini rumah itu bertransformasi menjadi istana dongeng yang gemerlap. Namun, bagi Wulan,
Gemerlap itu hanyalah lapisan emas palsu yang menutupi kebusukan di dalamnya. Ini adalah malam perayaan ulang tahun Ibu Tiri Wulan yang ke-50. Sebuah pesta besar-besaran digelar untuk menandai tahun emas sang nyonya rumah. Tidak tanggung-tanggung, Bapak Indro menyewa sebuah event organizer ternama untuk menyulap ballroom kecil di sayap kanan rumah mereka menjadi ruang pesta yang mewah. Bunga-bunga lili putih dan mawar merah segar didatangkan langsung dari perkebunan di Bandung, menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma harum yang bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu undangan. Lampu kristal di langit-langit telah dibersihkan hingga berkilau menyilaukan mata. Meja-meja bundar ditata dengan taplak sutra berwarna emas, lengkap dengan peralatan makan perak yang dipoles sempurna. Alunan musik jazz lembut mengalun dari sebuah band kecil yang disewa untuk menghibur para tamu, menciptakan suasana elegan khas kaum elit Jakarta Selatan. Wulan, tentu saja, tidak mendapatkan undangan sebagai tamu kehormatan. Sejak pagi buta, dia sudah dipaksa bangun oleh ibu tirinya untuk membantu para pembantu dan kru catering. "Ingat posisi kamu, Wulan," kata ibu tirinya tadi pagi saat Wulan sedang mengelap gelas-gelas kristal di dapur. "Malam ini akan datang banyak orang penting. Teman-teman sosialitas saya, istri-istri pejabat, dan kolega bisnis bapakmu. Jangan bikin malu. Kamu pakai baju yang sopan, tapi jangan berlebihan. Dan jangan lupa, senyum. Awas kalau muka kamu ditekuk seperti orang susah." Kini, di tengah hiruk-pikuk pesta, Wulan berdiri di sudut ruangan dekat meja prasmanan. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua yang sudah lama dia miliki. Satu-satunya gaun yang tersisa yang masih layak pakai. Dia sengaja tidak memakai perhiasan apapun, membiarkan leher dan telinganya kosong, kontras dengan para tamu wanita yang berlomba-lomba memamerkan berlian seukuran biji jagung. Ruangan itu mulai penuh sesak. Udara terasa agak lembab karena sisa hujan sore tadi masih menggantung di atmosfer Jakarta. Namun sistem pendingin ruangan bekerja keras melawan hawa panas dari ratusan tubuh manusia yang berkerumun. Suara tawa renyah, denting gelas bersulang, dan percakapan basa-basi memenuhi udara. "Wah, Jeng, tas Hermesnya baru ya? Cantik sekali warnanya." Terdengar suara seorang ibu-ibu dengan rambut disanggul tinggi memuji ibu tiri Wulan. "Ah, biasa saja kok, Jeng. Ini hadiah kecil dari Pak Indro. Katanya sih limited edition, cuma ada 5 di Indonesia." Jawab ibu tiri Wulan dengan nada merendah untuk meninggi, sambil mengibaskan tangannya agar gelang-gelang emasnya berdencing. Di sisi lain ruangan, Bapak Indro terlihat sedang dikerumuni oleh beberapa pria parubaya berjas rapi. Wulan mengenali beberapa wajah mereka dari majalah bisnis. Ada pengusaha properti, ada pejabat daerah, dan beberapa calon investor potensial. Bapak Indro tampak berapi-api menceritakan sesuatu. Tangannya bergerak aktif memperagakan visi besarnya. "Proyek tol ini sudah di depan mata, Pak." Wulan mendengar suara ayahnya sayup-sayup di antara kebisingan. "Kami sudah siapkan semuanya. Dana siap, alat berat siap, dan yang paling penting, tim teknologi kami. Anak saya, Farel, yang akan memimpin divisi inovasi digitalnya. Anak muda zaman sekarang, visioner sekali." Farel, yang berdiri di samping ayahnya dengan setelan jas yang sedikit terlalu ketat, mengangguk-angguk bangga sambil memegang gelas koktail. Dia terlihat menikmati peran barunya sebagai jenius teknologi, dadakan. Meskipun Wulan tahu Farel bahkan tidak bisa menginstal ulang sistem operasi komputernya sendiri. Wulan hanya bisa menggelengkan kepala samar. Kebohongan yang dibangun ayahnya sudah semakin tinggi, seperti menara kartu yang siap runtuh tertiup angin. Tiba-tiba, musik berhenti. Lampu ruangan sedikit diredupkan, dan sorot lampu spotlight diarahkan ke panggung kecil di depan. Bapak Indro naik ke atas panggung, memegang mikrofon. "Selamat malam, hadirin sekalian yang terhormat." Sapa Bapak Indro dengan suara lantang dan penuh wibawa. "Terima kasih sudah hadir di perayaan ulang tahun istri tercinta saya. Malam ini bukan hanya tentang ulang tahun, tapi juga perayaan kecil untuk langkah besar keluarga kami menuju masa depan yang lebih cerah." Tepuk tangan riuh terdengar. Bapak Indro tersenyum lebar,
menikmati sorotan itu. Namun, lanjutnya, nada suaranya berubah sedikit lebih serius. Matanya menyisir ruangan dan berhenti tepat di sosok Wulan yang berdiri di pojok. Sebuah keluarga yang sukses dibangun di atas kekompakan. Sayangnya, ada satu hal kecil yang mengganjal di hati saya malam ini. Sebuah pelajaran tentang kedermawanan yang belum tuntas. Jantung Wulan berhenti berdetak sesaat. Firasat buruk menyergapnya. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini. Wulan, putri saya, kemarilah nak. Panggil Bapak Indro lewat mikrofon. Suaranya terdengar lembut, tapi matanya memancarkan ancaman yang jelas. Maju atau aku hancurkan kamu di sini. Semua mata tertuju pada Wulan. Ratusan pasang mata menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wulan tidak punya pilihan selain melangkah maju. Kakinya terasa berat, namun dia memaksakan diri berjalan tegak menuju panggung, melewati tatapan-tatapan menilai dari para tamu. Sesampainya di depan panggung, Bapak Indro tidak memintanya naik. Dia membiarkan Wulan berdiri di bawah, sementara dia menjulang di atas panggung, menciptakan jarak kuasa yang nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Bapak Indro, menunjuk Wulan seolah sedang memamerkan barang dagangan yang cacat. Anak saya ini, Wulan, memiliki sedikit rezeki berupa saham di sebuah perusahaan kecil. Sebagai ayah, saya ingin mengajarkan padanya indahnya berbagi. Saya meminta dia memberikan saham itu kepada adiknya, Farel, sebagai modal belajar. Tapi tahukah kalian? Dia menolaknya. Gumam-gumam terkejut terdengar dari para tamu. Beberapa ibu-ibu sosialita menutup mulut dengan kipas tangan mereka, berbisik-bisik. Ya ampun, pelit sekali sama saudara sendiri. Bisik salah satu dari mereka yang terdengar jelas oleh Wulan. Padahal, lanjut Bapak Indro dengan nada dramatis yang dibuat-buat. Saya sudah memberikan segalanya untuk dia. Rumah, makan, pendidikan. Tapi ketika diminta sedikit saja kontribusi untuk keluarga, dia berhitung. Wulan, di depan semua orang terhormat ini, ayah tanya sekali lagi. Apakah kamu bersedia menandatangani surat pemindahan saham itu sekarang? Buktikan kalau kamu anak yang berbakti. Seorang pelayan tiba-tiba muncul di samping Wulan, membawa nampan berisi map biru yang sama dengan yang ada di ruang kerja kemarin, lengkap dengan sebuah pena emas. Ini adalah jebakan publik. Ayahnya bertaruh bahwa Wulan tidak akan berani menolak di depan ratusan orang karena rasa malu. Tekanan sosial ini dirancang untuk menghancurkan pertahanannya. Wulan menatap map itu, lalu menatap ayahnya, kemudian menyapu pandangan ke arah tamu-tamu yang menatapnya dengan tatapan menghakimi. Farel dan ibu tirinya tersenyum penuh kemenangan di pinggir panggung. Wulan menarik napas panjang. Dia mendekatkan mulutnya sedikit, berbicara cukup keras agar terdengar oleh orang-orang di barisan depan meski tanpa mikrofon. Ayah. Suaranya tenang, kontras dengan gemuruh di dadanya. Rasa hormat dan bakti tidak diukur dari seberapa mau seseorang membiarkan dirinya dirampok. Saham itu adalah tanggung jawab saya, bukan mainan untuk Farel. Jawabannya tetap tidak. Keheningan yang mencekam menyelimuti ballroom. Senyum di wajah Bapak Indro lenyap seketika, digantikan oleh kemarahan yang meledak. Dia merasa dipermalukan di depan kolega bisnis yang ingin dia kesan. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang. Kurang ajar, bentak Bapak Indro lewat mikrofon. Suaranya memekakan telinga karena feedback audio yang melengking. Berani kamu mempermalukan saya di pesta ini? Emosi Bapak Indro lepas kendali. Dia lupa pada pencitraannya. Kamu pikir kamu hebat? Kamu itu tidak ada apa-apanya tanpa saya. Baiklah, kalau kamu mau bersikap seperti anak kecil yang egois, saya akan perlakukan kamu seperti anak kecil. Bapak Indro menunjuk ke lantai, tepat di depan kaki ibu tiri Wulan yang berdiri di samping panggung. Saya hukum kamu. Malam ini, kamu tidak boleh keluar dari ruangan ini sebelum kamu berlutut minta maaf pada ibumu dan menyerahkan saham itu. Kamu dilarang makan, dilarang minum, dan dilarang pergi kemanapun sampai kamu sadar diri. Dan mulai besok, kamu tidak boleh keluar rumah. Tahanan rumah sampai kamu tanda tangan.
Para tamu terkesiap. Hukuman itu sangat kekanak-kanakan dan kejam untuk seorang wanita berusia 28 tahun. Namun, bukannya membela, sebagian besar tamu justru tertawa canggung. Mereka adalah kaum elit yang terbiasa melihat kekuasaan menindas yang lemah. Bagi mereka, ini adalah hiburan. Tontonan drama keluarga kaya yang menarik. Aduh, Pak Indro tegas sekali ya, celetuk seorang tamu. Ya harus begitu. Anak zaman sekarang kalau tidak dikerasi jadi ngelunjak. Timpal yang lain. Gelak tawa dan bisik-bisik cemoohan itu berdengung di telinga Wulan seperti suara lebah yang marah. Dia berdiri tegak di tengah ruangan, dikelilingi oleh orang-orang yang mengenakan pakaian mahal tapi berhati kerdil. Di panggung, ayahnya menatap dengan napas memburu. Di sampingnya, Farel tertawa lebar sambil menunjuk-nunjuk Wulan, menikmati momen kehancuran kakaknya. Namun, di dalam hati Wulan, sesuatu telah patah. Bukan semangatnya, melainkan sisa-sisa harapannya bahwa dia bisa memiliki keluarga yang normal. Tali terakhir yang mengikatnya pada rumah ini telah putus malam itu. Wulan tidak menangis. Wajahnya menjadi dingin, sedingin es. Dia menatap ayahnya untuk terakhir kalinya dengan sorot mata yang kosong dari emosi. Dia tidak berlutut. Dia tidak meminta maaf. Dia hanya berdiri diam, membiarkan hinaan itu meresap, mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar. Silakan tertawa, batin Wulan. Tertawalah sepuas kalian malam ini. Karena besok, ketika matahari terbit, kalian akan menyadari bahwa kalian baru saja mengusir satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kalian dari kehancuran. Pesta itu berlanjut dengan kecanggungan yang perlahan mencair kembali menjadi keriaan palsu. Wulan dibiarkan berdiri di sudut seperti patung pajangan yang dihukum, diawasi oleh satpam agar tidak kabur. Tapi pikiran Wulan sudah tidak ada di sana. Pikirannya sudah melesat jauh, merancang rute pelarian, menyusun daftar aset yang perlu diamankan, dan mempersiapkan dokumen, klausul 7.3, yang akan menjadi senjata pamungkasnya di pertemuan Senin nanti. Malam ini adalah akhir dari Wulan si anak tiri yang tertindas. Fajar nanti akan menjadi kelahiran kembali Wulan sang CEO yang tak tersentuh. Jarum jam dinding di ruang tengah yang gelap itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Pesta ulang tahun yang penuh dengan kemewahan palsu dan gelak tawa yang menyakitkan hati itu akhirnya usai beberapa jam yang lalu. Para tamu undangan, dengan perut kenyang dan gosip baru tentang anak durhaka, keluarga Pak Indro, telah pulang ke rumah masing-masing. Rumah besar di kawasan Pondok Indah itu kini tenggelam dalam keheningan yang mencekam, hanya diiringi oleh suara gerimis yang masih setia membasahi bumi Jakarta. Lampu-lampu kristal telah dipadamkan, menyisakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding akibat sorot lampu jalan yang menelisik masuk melalui celah tirai. Wulan duduk di tepi tempat tidurnya di kamar belakang yang sempit. Dia tidak tidur. Matanya terbuka lebar, menatap kegelapan dengan ketajaman yang tidak pernah dilihat oleh siapapun di rumah ini. Dia tidak menangis. Air matanya sudah kering sejak bertahun-tahun yang lalu. Tepatnya sejak dia menyadari bahwa air mata tidak akan pernah bisa membeli rasa hormat dari ayah dan ibu tirinya. Hinaan di pesta tadi, hukuman, tahanan rumah, yang diteriakkan ayahnya di depan ratusan orang, bukanlah akhir dari dunianya. Justru, itu adalah sinyal, mulai, yang sudah lama dia tunggu. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, Wulan bangkit dari kasurnya. Dia tidak menyalakan lampu kamar agar tidak menarik perhatian satpam yang berjaga di pos depan. Dalam remang-remang cahaya bulan yang tertutup awan mendung, Wulan mulai bergerak. Dia mengambil sebuah tas ransel hitam sederhana dari bawah kolong tempat tidur. Tas itu bukan tas biasa. Di dalamnya terdapat lapisan pelindung guncangan dan air. Benda pertama yang dia masukkan adalah laptop tuanya. Bukan laptop kerja utamanya, melainkan laptop cadangan yang berisi cadangan data terenkripsi. Kemudian, dia membuka sebuah kotak rahasia yang disembunyikan di balik tumpukan baju bekas di lemari. Dari sana, dia mengeluarkan sebuah hard drive eksternal berwarna perak dan sebuah map plastik berisi dokumen-dokumen identitas aslinya. Paspor, akta kelahiran, dan sertifikat kepemilikan aset yang selama ini dia rahasiakan.
Dia juga mengambil satu set pakaian ganti yang lebih layak, sebuah kemeja putih bersih dan celana bahan hitam, yang dia lipat sekecil mungkin agar muat di dalam tas. Wulan menatap sekeliling kamar itu untuk terakhir kalinya. Dinding yang catnya mulai mengelupas, kasur busa yang sudah tipis, dan meja belajar kecil yang menjadi saksi bisu ribuan malam dia bekerja membangun kerajaan bisnisnya secara diam-diam. Tidak ada rasa sedih atau nostalgia yang tersisa. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Dia meninggalkan semua barang-barang, Wulan si upik abu, di sana. Kemeja-kemeja flanel lusuh, sepatu-sepatu murah, dan pernak-pernik tidak berharga lainnya. Biarlah barang-barang itu menjadi peninggalan bagi hantu masa lalunya. Setelah memastikan semuanya siap, Wulan mengenakan jaket hoodie berwarna abu-abu gelap dan menarik tudungnya menutupi kepala. Dia membuka pintu kamar dengan sangat perlahan. Engsel pintu yang biasanya berderit itu sudah dia beri minyak pelumas tadi sore secara diam-diam saat pura-pura membersihkan lorong, sehingga kini pintu itu terbuka tanpa suara sedikit pun. Lorong rumah gelap gulita. Wulan berjalan menjinjit. Napasnya diatur sedemikian rupa agar tidak terdengar memburu. Dia melewati kamar utama di lantai bawah tempat ayah dan ibu tirinya tidur. Terdengar suara dengkuran keras Pak Indro yang berirama, tanda bahwa sang tiran sedang tidur nyenyak. Mungkin bermimpi tentang uang proyek 800 miliar yang dia yakini sudah ada di tangan. Wulan tersenyum sinis dalam kegelapan. Tidurlah yang nyenyak, ayah, batinnya. Karena ini adalah malam terakhir ayah bisa tidur dengan tenang. Wulan tidak menuju pintu depan. Pintu utama dikunci dengan sistem keamanan ganda dan kuncinya dipegang oleh ayahnya. Dia juga menghindari pintu dapur karena di sana dekat dengan kamar pembantu rumah tangga. Dan dia tidak ingin melibatkan Bei Ijah yang baik hati dalam masalah ini. Wulan menuju ke ruang cuci di bagian paling belakang rumah. Di sana ada sebuah jendela ventilasi yang cukup besar, yang biasanya digunakan untuk sirkulasi udara mesin pengering. Dia memanjat mesin cuci dengan hati-hati, lalu membuka kunci jendela itu. Untungnya, tralis besi di jendela itu sudah lama longgar bautnya. Sebuah kerusakan kecil yang pernah dia laporkan pada ayahnya setahun lalu tapi diabaikan karena dianggap tidak penting. Kini, ketidakpedulian ayahnya menjadi jalan keluarnya. Wulan menggeser tralis itu, menyelinap keluar melalui jendela, dan mendarat di atas rumput basah di halaman belakang. Hujan gerimis menyambutnya. Udara dingin langsung menusuk kulit, tapi bagi Wulan, itu terasa menyegarkan. Itu adalah udara kebebasan. Dia mengendap-endap menyusuri dinding pagar samping yang tertutup tanaman rambat. Dia tahu ada satu titik di mana tembok pagar itu sedikit lebih rendah karena akar pohon mangga tetangga yang mengangkat fondasinya. Dengan ketangkasan yang tidak diduga, Wulan memanjat tembok itu, berpegangan pada dahan pohon mangga yang menjulur, dan melompat turun ke jalanan aspal di luar kompleks perumahan. Dia bebas. Jalanan perumahan elit Pondok Indah pada pukul 2 pagi sangat sepi. Hanya ada 1-2 mobil patroli keamanan yang berkeliling malas. Wulan berjalan cepat menjauhi rumah ayahnya, menuju jalan raya utama. Tangannya merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel aslinya. Sebuah ponsel pintar edisi terbatas yang harganya setara dengan sepeda motor Farel. Dia menyalakannya. Layar menyala terang, menampilkan ratusan notifikasi pekerjaan yang sempat dia abaikan selama hukuman pesta tadi. Jari jemarinya menari lincah di atas layar, membuka aplikasi pemesanan taksi premium. Dia tidak memesan ojek atau taksi biasa. Dia memesan layanan Black Car. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam dengan supir berseragam jas lengkap. Penjemputan di Jalan Metro Pondok Indah. Tujuan, apartemen The Kuningan Suites, Penthouse Tower A. Gumamnya saat mengetik lokasi. 10 menit kemudian, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depannya. Supir yang keluar dari mobil itu sempat terlihat ragu sejenak melihat penampilan Wulan yang mengenakan hoodie basah dan membawa ransel, berdiri sendirian di pinggir jalan gelap. Namun, profesionalisme mengalahkan keraguannya. "Selamat malam, dengan Ibu Wulan?" tanya supir itu sopan sambil membukakan pintu belakang. "Ya, itu saya," jawab Wulan singkat.
Suaranya kini berubah. Tidak ada lagi nada tunduk atau takut. Suaranya tegas, penuh otoritas. Suara seorang CEO. Wulan masuk ke dalam kabin mobil yang hangat dan beraroma kulit mewah. Dia menyandarkan punggungnya yang lelah di jok empuk. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta yang lengang. Wulan menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang berkelap-kelip di kejauhan. Dia melihat Jakarta dari perspektif yang berbeda malam ini. Kota ini bukan lagi tempat dia bersembunyi, tapi tempat dia akan berkuasa. Di tengah perjalanan, Wulan membuka aplikasi pesan instan terenkripsi di ponselnya. Dia mencari kontak bernama Pak Haryo, konsultan hukum korporat. Pak Haryo, ketiknya dengan cepat. Maaf mengganggu malam-malam. Tolong siapkan dokumen klausul 7.3 untuk pertemuan hari Senin besok di Hotel Mulia. Sitak rangkap 5. Dan pastikan tim legal kita sudah siap di lokasi jam 7 pagi. Kita akan melakukan pengambil alihan narasi. Balasan dari Pak Haryo masuk hanya dalam hitungan detik, membuktikan dedikasi timnya. Siap laksanakan, Bu Wulan. Apakah ada perubahan rencana terkait pembatalan kontrak? Wulan mengetik balasan singkat namun mematikan. Tidak ada pembatalan. Kita akan datang, tapi bukan untuk tanda tangan di tempat yang mereka sediakan. Kita akan datang untuk memberikan pelajaran tentang integritas. Mobil terus melaju menuju Kuningan, meninggalkan kawasan Pondok Indah jauh di belakang. Wulan memejamkan matanya sejenak. Dia membayangkan wajah ayahnya besok pagi saat menyadari kamarnya kosong. Ayahnya pasti akan mengamuk, berteriak pada pembantu rumah tangga, mungkin menelepon polisi dengan tuduhan penculikan atau kabur dari rumah. Tapi Wulan tidak peduli. Secara hukum, dia adalah wanita dewasa yang merdeka. Tidak ada satu pasal pun di negara ini yang bisa memaksanya tinggal di rumah itu. Sesampainya di lobi apartemen penthouse-nya, Wulan disambut oleh resepsionis yang berjaga 24 jam. Selamat pagi, Ibu Wulan. Lama tidak terlihat. Ada yang bisa kami bantu bawakan? Sapa resepsionis itu dengan hormat yang tulus. Sangat kontras dengan perlakuan orang-orang di rumah ayahnya. Tidak perlu, terima kasih. Jawab Wulan sambil berjalan menuju lift pribadi yang hanya bisa diakses dengan pemindaian retina matanya. Pintu lift terbuka langsung ke dalam unit apartemennya di lantai paling atas. Ruangan itu luas, bergaya minimalis modern dengan dinding kaca penuh yang menampilkan panorama 360 derajat kota Jakarta. Lantainya terbuat dari marmer putih Italia. Perabotannya didominasi warna monokrom yang elegan. Ini adalah istananya yang sesungguhnya. Tempat di mana dia menjadi dirinya sendiri. Wulan melempar tas ranselnya ke sofa kulit raksasa di ruang tengah. Dia berjalan menuju wine cellar kecil di sudut ruangan, mengambil sebotol air mineral dingin. Dia butuh kejernihan pikiran, bukan alkohol. Dia berdiri di depan kaca jendela besar, menatap kota yang mulai menggeliat bangun di bawah sana. Hujan sudah berhenti, menyisakan langit yang mulai membiru gelap menjelang fajar. Permainan dimulai, bisiknya pada bayangan dirinya di kaca. Dia bukan lagi putri yang terbuang. Dia adalah ratu yang kembali untuk mengklaim tahtanya. Dan Senin pagi nanti akan menjadi panggung eksekusi bagi mereka yang telah meremehkannya. Hari Senin tiba dengan cuaca yang cerah luar biasa. Seolah alam semesta sedang mempersiapkan panggung yang sempurna untuk sebuah drama besar. Langit Jakarta berwarna biru bersih tanpa awan. Kontras dengan suasana hati Pak Indro yang campur aduk antara panik dan gembira. Sejak pagi buta, rumah di Pondok Indah itu sudah seperti kapal pecah. Kekacauan bermula ketika Bei Ijah menemukan kamar Wulan kosong melompong. Jendela ventilasi ruang cuci yang terbuka menjadi satu-satunya petunjuk kepergiannya. Pak Indro sempat meledak marah, membanting telepon rumah, dan berteriak memaki satpam yang dianggap lalai. Dasar anak tidak berguna. Kabur di saat genting begini. Teriaknya sambil membetulkan dasinya di depan cermin besar di ruang tengah. Wajahnya merah padam, tapi bukan karena sedih kehilangan anak, melainkan karena egonya terusik. Biar saja dia pergi. Paling nanti kalau uangnya habis dia merangkak pulang minta makan.
Yang penting sekarang kita fokus ke hotel mulia. Jangan sampai hal sepele ini merusak konsentrasi kita. Ibu Tiri Wulan, yang sudah berdandan lengkap dengan kebaya modern bertabur payet dan sanggul tinggi, berusaha menenangkan suaminya sambil memoles lipstik merah menyala. Sudahlah, Pak. Mungkin dia malu karena hukuman kemarin malam. Baguslah dia pergi. Jadi tidak ada yang bikin malu kita di depan investor nanti. Lagi pula, Farel kan sudah siap. Farel keluar dari kamarnya dengan setelan jas abu-abu mengkilap yang baru dibeli kemarin sore. Dia tampak gagah secara fisik, namun aura kesombongan yang memancar darinya merusak segalanya. Tenang saja, yah, urusan teknologi serahkan padaku. Kalau mereka tanya soal teknis, aku tinggal jawab pakai istilah-istilah keren kayak algoritma, cloud computing, atau blockchain. Pasti mereka manggut-manggut percaya. Dengan keyakinan semu itulah mereka berangkat. Rombongan keluarga Pak Indro meluncur menuju Hotel Mulia Senayan menggunakan 2 mobil mewah. Di sepanjang perjalanan, Pak Indro sibuk melatih pidato kemenangannya, sementara Farel sibuk update status di media sosial dengan keterangan, OTW tanda tangan proyek triliunan. Big Boss Energy. Sesampainya di Hotel Mulia, kemegahan langsung menyambut mereka. Lobi hotel yang ikonik dengan pilar-pilar raksasa dan rangkaian bunga segar setinggi manusia itu dipenuhi oleh wartawan media bisnis. Rupanya, kabar tentang penandatanganan proyek jalan tol strategis nasional ini telah menarik perhatian banyak pihak. Blitz kamera berkilat-kilat menyambut kedatangan Pak Indro. Dia tersenyum lebar, melambaikan tangan layaknya selebriti, merasa bahwa dunia akhirnya mengakui kehebatannya. Pak Indro, Pak Indro, seru seorang wartawan sambil menyodorkan perekam suara. Apakah benar nilai proyek ini mencapai 800 miliar? Bagaimana strategi Bapak memenangkan tender sesulit ini? Pak Indro berhenti sejenak, membusungkan dadanya. Benar sekali. Kuncinya adalah integritas, pengalaman, dan tentu saja, inovasi teknologi yang dibawa oleh generasi penerus saya. Jawabnya sambil menepuk bahu Farel yang langsung memasang pose sok keren. Mereka digiring masuk menuju Grand Ballroom. Ruangan itu telah disulap menjadi tempat pertemuan tingkat tinggi. Meja panjang berbentuk U telah disiapkan di tengah ruangan, ditutupi kain beludru biru tua. Di setiap kursi, tersedia botol air mineral kaca dan tumpukan dokumen tebal. Di latar belakang, layar LED raksasa menampilkan logo Konsorsium Infrastruktur Indonesia, bersanding dengan logo Indro Karya. Di sisi lain meja, para perwakilan investor sudah duduk menunggu. Mereka adalah pria-pria dan wanita-wanita dengan setelan jas potongan sempurna. Wajah-wajah serius yang tidak memancarkan emosi. Di tengah-tengah mereka duduk Emer Gunawan, ketua konsorsium, seorang pria tua dengan rambut putih yang memancarkan aura wibawa yang jauh lebih asli daripada Pak Indro. Selamat datang, Pak Indro, sapa Emer Gunawan datar, tanpa berdiri dari kursinya. Dia hanya mengulurkan tangan sekilas saat Pak Indro mendekat. Silakan duduk. Kita langsung saja ke intinya karena jadwal kami sangat padat hari ini. Pak Indro, Ibu Tiri, dan Farel duduk di kursi yang telah disediakan. Jantung Pak Indro berdegup kencang. Kali ini karena kegembiraan. Dokumen kontrak sudah ada di depan mata. Tinggal tanda tangan. Dan dia akan menjadi raja konstruksi. Mr. Gunawan membuka map kulit di hadapannya. Dia membetulkan letak kacamata bacanya. Lalu menatap tajam ke arah Pak Indro. Kami sudah meninjau ulang semua berkas administrasi Indro Karya. Secara umum, kapasitas konstruksi Anda memenuhi syarat. Jaminan bank juga sudah valid. Pak Indro tersenyum lebar, melirik sombong ke arah Farel. Namun, lanjut Emer Gunawan, dan kata itu seketika membuat senyum Pak Indro membeku. Seperti yang tertulis jelas dalam klausul 7.1 dan 7.2, proyek ini adalah proyek Smart Toll Road. Artinya, komponen teknologi adalah jantung dari infrastruktur ini. Tanpa sistem sensor dan pembayaran otomatis yang canggih, jalan tol ini hanya tumpukan aspal mati. Tentu, Pak Gunawan.
Potong Pak Indro cepat. Kami paham betul. Makanya saya bawa anak saya, Farel. Dia yang akan mengepalai divisi IT kami. Emer Gunawan menatap Farel sekilas dengan tatapan skeptis, lalu kembali menatap Pak Indro. Dengan segala hormat, Pak Indro, dalam proposal tender yang Anda ajukan, Anda mencantumkan Nusantara Tech sebagai mitra strategis eksklusif. Kami telah melakukan due diligence. Nusantara Tech adalah perusahaan teknologi terbaik di Asia Tenggara saat ini untuk sistem keamanan siber dan otomasi. Pak Indro mengangguk-angguk cepat. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Dia memang mencatut nama perusahaan itu di proposal awal karena mendengar dari temannya bahwa itu perusahaan bagus, tanpa tahu siapa pemiliknya, dan berharap bisa memaksa Wulan menyerahkan sahamnya nanti. Nah, kata Mr. Gunawan sambil mengetukkan jarinya di atas dokumen. Sesuai prosedur standar kami untuk kontrak bernilai di atas 500 miliar, kami memerlukan tanda tangan basah dari prinsipal atau pimpinan tertinggi dari mitra teknologi tersebut. Di mana CEO Nusantara Tech? Suasana hening seketika. Farel tampak bingung, menoleh ke kiri dan kanan. Ibu tiri Wulan mulai memilin-milin ujung taplak meja dengan gugup. Pak Indro tertawa canggung. Suara tawanya terdengar sumbang di ruangan yang akustiknya sempurna itu. Ah, Pak Gunawan bisa saja. Nusantara Tech itu kan cuma vendor pendukung. Vendor kecil, Pak. Tidak perlulah CEO-nya datang langsung. Cukup saya yang mewakili. Lagi pula, anak saya Farel ini kan calon pemilik sahamnya juga. Jadi sama saja, kan? Wajah Mr. Gunawan berubah dingin. Dia menutup map di hadapannya dengan suara, "Buk," yang pelan namun terdengar seperti vonis mati. Vendor kecil? Ulang Mr. Gunawan dengan nada heran. Pak Indro, apakah Anda sadar bahwa valuasi Nusantara Tech bulan lalu baru saja menembus 7 triliun rupiah? Mereka bukan vendor kecil. Dalam ekosistem proyek ini, posisi mereka setara dengan Anda. Bahkan secara teknis, peran mereka lebih krusial untuk masa depan operasional. Mata Pak Indro terbelalak. 7 triliun? Dia merasa telinganya salah dengar. Dia menatap Farel. Tapi anaknya itu justru terlihat melongo bodoh dengan mulut terbuka. Dan mengenai tanda tangan, lanjut Mr. Gunawan tegas. Kami tidak bisa menerima perwakilan. Klausul kontrak ini sangat spesifik. Tanpa tanda tangan Direktur Utama Nusantara Tech hari ini, di ruangan ini, maka kesepakatan ini batal demi hukum. Kami tidak mau ambil risiko berurusan dengan perusahaan yang integritas mitranya dipertanyakan. Kepanikan mulai melanda Pak Indro. Dia tidak menyangka investor akan sekaku ini. Dia pikir dia bisa mengakalinya dengan karisma dan gertakan. Tunggu sebentar, Pak Gunawan. Jangan buru-buru. Mungkin ada salah paham. Saya bisa hubungi staf saya. Mungkin perwakilan mereka sedang di jalan macet. Jakarta kan macetnya minta ampun. Kami beri waktu 15 menit. Kata Mr. Gunawan sambil melihat jam tangan Rolex-nya. Jika dalam 15 menit pimpinan Nusantara Tech tidak muncul dan memverifikasi kerjasama ini, kami akan alihkan tender ini ke pesaing Anda, Waskita Group, yang sudah menunggu di ruang sebelah. Pak Indro pucat pasi. Tangannya gemetar saat meraih gelas air minum. Dia menatap tajam ke arah pintu masuk ballroom, berharap ada keajaiban. Dia berharap Wulan, anak yang dia usir dan dia hina, tiba-tiba muncul. Tapi bagaimana mungkin? Dia tidak pernah memberitahu Wulan tentang pertemuan ini. Dia bahkan tidak tahu kalau Wulan adalah kunci dari segalanya. Dalam kepanikan itu, dia mulai menyalahkan Farel dalam hati. Kenapa anak ini bodoh sekali tidak bisa cari teman IT yang bisa disewa untuk pura-pura jadi CEO? Batinnya menjerit. Waktu berjalan lambat dan menyiksa. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Ruangan terasa semakin dingin. Namun keringat bercucuran deras di tubuh Pak Indro. Para wartawan di belakang mulai berbisik-bisik, mencium bau kegagalan. Kamera-kamera mulai menyorot wajah tegang keluarga Indro Karya. Tepat ketika Mr. Gunawan hendak berdiri untuk membatalkan pertemuan,
Terdengar suara pintu ganda ballroom dibuka dari luar. Bukan dibuka biasa, tapi dibuka lebar-lebar oleh dua petugas keamanan hotel, seolah menyambut tamu VVIP. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Cahaya dari lorong luar membanjiri masuk, menciptakan siluet seseorang yang berdiri tegak di ambang pintu. Pak Indro menyipitkan matanya. Dia melihat sosok wanita. Bukan dengan kemeja flanel lusuh atau gaun pesta murah. Wanita itu mengenakan setelan blazer putih gading potongan desainer Paris yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Celana bahan yang jatuh rapi di atas sepatu hak tinggi stiletto merah menyala. Rambutnya digerai indah, bergelombang memancarkan kepercayaan diri. Di belakangnya, berjalan dua orang asisten pria berjas rapi membawa tas kerja kulit, dan seorang pengacara senior yang wajahnya sering muncul di berita hukum nasional. Pak Indro ternganga. Dia mengenali wajah itu. Tapi dia tidak mengenali auranya. Itu Wulan. Tapi bukan Wulan anaknya. Itu adalah Wulan sang predator puncak dalam rantai makanan bisnis ini. Wulan melangkah masuk ke dalam ruangan. Langkah kakinya berbunyi, tak tak tak, di atas lantai marmer. Irama yang tegas dan mengintimidasi. Dia tidak menatap ayahnya. Dia tidak menatap Farel atau ibu tirinya yang mematung dengan mulut terbuka. Matanya lurus menatap M.R. Gunawan. M.R. Gunawan, yang tadinya duduk dengan angkuh, langsung berdiri dengan sigap. Senyum hormat merekah di wajahnya yang kaku. "Selamat datang, Ibu Wulan." Sapa M.R. Gunawan dengan nada yang jauh lebih ramah daripada saat menyapa Pak Indro tadi. "Kehormatan besar bagi kami Ibu bisa hadir langsung di tengah jadwal Ibu yang padat." "Selamat pagi, Pak Gunawan," jawab Wulan. Suaranya jernih, tenang, dan berwibawa, menggema di seluruh ruangan ballroom. "Maaf membuat Anda menunggu. Ada sedikit kendala domestik yang harus saya selesaikan sebelum datang ke sini untuk meluruskan segalanya." Wulan berjalan melewati kursi ayahnya. Aroma parfum mahalnya tertinggal di udara, menampar indera penciuman Pak Indro dan menyadarkannya akan realitas baru yang mengerikan. Dia baru saja meremehkan raksasa yang sedang tidur. Pintu ganda ruang ballroom hotel mulia yang berat dan berukir indah itu terbuka lebar, seolah memberikan jalan bagi masuknya sebuah kekuatan baru yang selama ini tersembunyi. Cahaya lampu dari koridor luar menerobos masuk, menciptakan efek siluet dramatis pada sosok wanita yang berdiri tegak di ambang pintu. Ketika Wulan melangkah masuk, suasana di dalam ruangan yang tadinya penuh dengan ketegangan dan bisik-bisik raguan seketika berubah menjadi hening. Keheningan itu begitu absolut hingga suara gesekan kain celana atau helaan napas seseorang pun bisa terdengar jelas. Wulan berjalan dengan langkah yang mantap dan terukur. Suara sepatu hak tinggi stiletto merahnya yang mengetuk lantai marmer terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur nasib seseorang. Dia tidak berjalan sendirian. Di sisi kiri dan kanannya, dua orang asisten pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi mengawal langkahnya. Sementara seorang pengacara senior yang wajahnya kerap menghiasi layar televisi berita hukum berjalan sedikit di belakangnya sambil memeluk erat sebuah tas kerja kulit buaya. Penampilan Wulan pagi itu sungguh memukau. Sebuah transformasi total dari sosok Upik Abu yang selama ini dikenal oleh keluarganya. Dia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading dengan potongan yang sangat presisi, membalut tubuhnya dengan elegan namun tegas. Rambutnya yang biasanya hanya diikat asal-asalan kini tergerai indah, bergelombang rapi memancarkan kilau kesehatan. Wajahnya dipulas dengan riasan minimalis namun tajam, menonjolkan sorot matanya yang dingin dan penuh perhitungan. Tidak ada lagi Wulan yang menunduk takut. Yang ada di sana adalah Wulan, sang predator puncak dalam ekosistem bisnis teknologi. Pak Indro, yang duduk di kursinya dengan punggung yang mulai basah oleh keringat dingin, merasa tenggorokannya tercekat. Matanya melotot tak percaya, seolah melihat hantu di siang bolong. Mulutnya terbuka sedikit, ingin mengucapkan sesuatu. Namun tidak ada suara yang keluar. Dia mengenali wajah itu. Tentu saja, itu adalah wajah anak kandungnya sendiri. Namun, aura yang dipancarkan wanita itu terasa sangat asing baginya. Itu adalah aura kekuasaan yang selama ini sangat ingin dimilikinya. Namun justru kini dimiliki oleh orang yang paling dia remehkan.
Di sebelahnya, Farel yang tadi sibuk membetulkan dasi agar terlihat keren di depan kamera, kini ternganga lebar. Dia menyenggol lengan ibunya dengan kasar. Bu, itu Kak Wulan, kan? Kok dia bisa masuk lewat pintu VIP? Kok bajunya bagus banget? Bisik Farel dengan nada panik dan bingung. Ibu tiri Wulan hanya bisa mematung. Wajahnya yang tertutup bedak tebal tampak retak oleh ekspresi ketakutan. Dia mencengkeram tas tangannya erat-erat. Seolah tas itu adalah pelampung di tengah lautan badai yang tiba-tiba mengamuk. Dia teringat bagaimana dia memperlakukan Wulan seperti pembantu di rumah. Menyuruhnya mencuci piring kotor bekas pestanya semalam. Kini, wanita yang dia suruh-suruh itu berjalan dengan dagu terangkat, dikawal oleh orang-orang yang gajinya mungkin lebih besar dari uang belanja bulanannya. Wulan terus berjalan, melewati barisan kursi wartawan yang kini sibuk mengarahkan lensa kamera mereka ke arahnya. Kilatan lampu blitz menyambar-nyambar. Namun Wulan tidak berkedip sedikit pun. Dia sudah terbiasa dengan sorotan ini di dunia yang tidak diketahui keluarganya. Dia berjalan lurus menuju meja utama, tepat ke arah kursi kosong yang berada di seberang Pak Indro, di sisi di mana para investor duduk. Emer Gunawan, ketua konsorsium investor yang sedari tadi bersikap dingin dan kaku pada Pak Indro, tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat seisi ruangan terkesiap. Dia berdiri. Bukan hanya sekadar berdiri basa-basi, dia berdiri dengan sikap hormat yang tulus, membetulkan kancing jasnya, dan tersenyum lebar menyambut kedatangan Wulan. Tindakan ini segera diikuti oleh seluruh jajaran direksi investor lainnya. Mereka semua berdiri, memberikan penghormatan tertinggi pada sosok yang baru saja tiba. "Selamat datang, Ibu Wulan." Suara Emer Gunawan terdengar hangat dan penuh respek. Sangat kontras dengan nada bicaranya saat menegur Pak Indro beberapa menit lalu. "Kami sangat menghargai kehadiran Ibu di sini. Saya tahu jadwal Ibu sangat padat pasca penutupan putaran pendanaan seri C kemarin." Wulan tersenyum tipis. Sebuah senyum profesional yang tidak mencapai matanya. Dia menjabat tangan Emer Gunawan dengan genggaman yang kuat dan percaya diri. "Selamat pagi, Pak Gunawan. Terima kasih atas pengertiannya. Ada sedikit urusan domestik yang harus saya bersihkan sebelum bisa fokus sepenuhnya pada bisnis ini." Kata domestik dan bersihkan diucapkan Wulan dengan penekanan yang halus namun menusuk, sambil melirik sekilas ke arah ayah dan keluarganya. Tatapan itu dingin, kosong, dan tidak mengandung sedikit pun rasa kasih sayang. Itu adalah tatapan seorang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis. Salah satu asisten Wulan dengan sigap menarikan kursi untuknya. Wulan duduk dengan anggun, meletakkan ponsel pintarnya di atas meja. Pengacaranya segera membuka tas kerja dan mengeluarkan tumpukan dokumen, menatanya rapi di hadapan Wulan. Pak Indro yang masih dalam kondisi syok berat, akhirnya menemukan kembali suaranya. Dia berdiri dengan gemetar. Wajahnya memerah karena campuran rasa malu dan marah yang tidak pada tempatnya. "Wulan, apa-apaan ini? Kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa kamu duduk di situ? Cepat pulang. Kamu lupa hukuman ayah? Kamu saya larang keluar rumah." Suara bentakan Pak Indro menggema di ruangan besar itu. Terdengar sangat kasar dan tidak pantas di tengah pertemuan bisnis tingkat tinggi. Para wartawan langsung kasakusuk, mencatat setiap kata drama keluarga itu. Beberapa investor mengerutkan kening, tampak jijik dengan perilaku Pak Indro. Wulan tidak menjawab. Dia bahkan tidak menoleh ke arah ayahnya. Dia sibuk membaca sekilas dokumen di hadapannya, lalu menoleh pada asistennya. "Tolong ambilkan saya air mineral, yang suhu ruang saja." Pintanya tenang, seolah teriakan ayahnya hanyalah suara lalat yang mengganggu. Mr. Gunawan yang menjawab teriakan Pak Indro. Dia menatap Pak Indro dengan tatapan tajam dan penuh peringatan. "Pak Indro, harap jaga sikap Anda. Anda sedang berbicara dengan mitra strategis utama kami. Ibu Wulan adalah CEO dan pendiri Nusantara Tech, pemilik teknologi yang menjadi syarat mutlak proyek ini." "Apa?" Pak Indro terhuyung ke belakang, seolah ditampar oleh tangan tak kasat mata. Dia jatuh terduduk kembali di kursinya. "CEO? Pendiri?
Tidak mungkin. Dia cuma main komputer di kamar. Main komputer yang menghasilkan valuasi 7 triliun rupiah. Pak Indro, potong MR Gunawan tajam. Nusantara Tech adalah pemimpin pasar dalam sistem keamanan siber dan integrasi Smart City di Asia Tenggara. Jika Anda tidak mengetahui siapa mitra Anda sendiri, saya sangat meragukan kompetensi Anda sebagai kontraktor utama. Kalimat itu menghantam Pak Indro lebih keras daripada palu godam. Valuasi 7 triliun. 7 triliun rupiah. Angka itu berputar-putar di kepalanya seperti badai. Dia mencoba mengkalkulasi dengan cepat. Saham kecil yang dia coba rampas untuk Farel, saham yang dia hina sebagai remah-remah, ternyata bernilai ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan jika Wulan adalah pemegang saham mayoritas. Dan dia baru saja mencoba merampoknya dengan ganti rugi uang saku 5 juta perak. Kebodohan macam apa yang baru saja dia lakukan? Farel yang duduk di sebelah Pak Indro tampak semakin menciut. Dia menatap kakaknya dengan pandangan baru. Pandangan takut. Yah, ayah bilang perusahaan kakak itu ecek-ecek. Bisik Farel, suaranya gemetar. Kalau tahu dia bos besar, harusnya aku minta sahamnya lebih maksa lagi kemarin. Diam kamu bodoh, desis Pak Indro, menahan emosi yang siap meledak. Wulan akhirnya mengangkat wajahnya dari dokumen. Dia menatap lurus ke arah Pak Indro. Kali ini, dia berbicara. Bapak Indro, panggilnya formal. Bukan, ayah. Tapi, Bapak Indro. Panggilan itu menciptakan tembok jarak setebal benteng baja di antara mereka. Kita berada di forum profesional. Tolong simpan drama keluarga Anda untuk di rumah. Di sini, saya adalah entitas bisnis yang akan menentukan apakah perusahaan Anda layak mendapatkan teknologi saya atau tidak. Pak Indro menelan ludah. Dia melihat sorot mata Wulan. Tidak ada keraguan di sana. Anaknya telah hilang, digantikan oleh seorang wanita besi. Dia mencoba mengubah strateginya. Dia memasang wajah memelas. Senyum palsu yang gemetar terukir di bibirnya. Wulan, maksud saya, Ibu Wulan, kata Pak Indro terbata-bata, mencoba merendahkan suaranya agar terdengar akrab. Nak, kenapa tidak bilang dari awal? Kalau ayah tahu kamu sesukses ini, ayah pasti bangga sekali. Ayah keras sama kamu itu kan biar kamu mandiri. Lihat hasilnya sekarang, kamu jadi hebat, kan? Itu berkat didikan ayah juga. Wulan tertawa kecil. Tawa yang kering dan dingin, membuat bulu kuduk orang yang mendengarnya meremang. Didikan? Anda menyebut mengunci saya di kamar, menghina saya di depan umum, dan mencoba merampas hak milik saya sebagai didikan? Menarik sekali definisi Anda. Dia menoleh ke arah MR Gunawan. Pak Gunawan, mari kita bicara bisnis. Saya sudah meninjau proposal kerjasama antara Indro Karya dan konsorsium. Secara teknis, spesifikasinya bisa diterima. Namun, Nusantara Tech memiliki standar kepatuhan yang sangat ketat mengenai klausul integritas mitra. Klausul 7.3. MR Gunawan mengangguk serius. Silakan, Ibu Wulan. Kami mendengarkan. Klausul 7.3 menyatakan bahwa Nusantara Tech berhak membatalkan kerjasama sepihak jika ditemukan indikasi praktik bisnis yang tidak etis, manajemen yang korup, atau ketidakstabilan finansial yang ditutupi oleh calon mitra, jelas Wulan dengan suara lantang. Wajah Pak Indro pucat pasi. Tidak etis? Apa maksudmu? Perusahaan saya bersih. Bersih. Wulan mengangkat alisnya. Pengacaranya menyerahkan sebuah map tipis berwarna merah kepada Wulan. Wulan membukanya dan mengeluarkan beberapa lembar foto dan salinan rekening koran. Berdasarkan audit independen yang tim saya lakukan dalam 24 jam terakhir, kata Wulan sambil melempar foto-foto itu ke tengah meja. Foto-foto itu memperlihatkan gaya hidup mewah Farel dan ibu tirinya, mobil-mobil sport, tas-tas branded, yang disandingkan dengan laporan keuangan perusahaan Indro Karya yang ternyata sedang berdarah-darah alias merugi besar. Indro Karya sebenarnya sedang diambang kebangkrutan. Uang perusahaan digunakan untuk membiayai gaya hidup pribadi direksi dan keluarganya.
Proyek tol ini bukan untuk ekspansi, tapi hanya gali lubang tutup lubang untuk menyelamatkan diri dari jeratan utang bank. Ruangan menjadi gempar. Para wartawan berebut mengambil gambar bukti-bukti yang berserakan di meja. Para investor saling berbisik dengan wajah tegang. Rahasia dapur Pak Indro terbongkar telanjang di depan publik. Itu bohong, teriak Ibu Tiriwulan. Tidak terima. Itu uang suami saya. Suka-suka kami mau pakai untuk apa? Uang perusahaan adalah uang pemegang saham dan kreditor. Bu, jawab Wulan tenang tapi mematikan. Penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa prosedur yang jelas adalah penggelapan. Dan Nusantara Tech tidak bermitra dengan penggelap. Pak Indro merasa dunianya runtuh. Dia gemetar hebat. Rahasia yang dia tutup rapat-rapat, bahwa dia sebenarnya sedang bangkrut dan sangat membutuhkan proyek ini untuk bertahan hidup, kini dibuka lebar-lebar oleh anaknya sendiri. Dia menatap Wulan dengan pandangan memohon. Sisa-sisa harga dirinya sudah hilang. Dia bukan lagi ayah yang otoriter. Dia hanyalah orang tua yang putus asa. Wulan tolong. Bisik Pak Indro. Suaranya parau. Jangan lakukan ini. Ini satu-satunya harapan ayah. Kalau proyek ini batal, ayah habis. Rumah akan disita. Kita semua akan gelandangan. Kasihanilah adikmu. Kasihanilah ibumu. Wulan menatap ayahnya lama. Hatinya berdesir, bukan karena kasihan, tapi karena menyadari betapa menyedihkannya sosok laki-laki di hadapannya ini. Laki-laki yang kemarin malam masih berteriak penuh kuasa, kini mengemis seperti pengutang yang dikejar penagih. Kasihan? Ulang Wulan pelan. Apakah Bapak merasa kasihan saat Bapak mempermalukan saya di pesta ulang tahun itu? Apakah Bapak merasa kasihan saat Bapak menyuruh saya menyerahkan hasil kerja keras saya hanya karena saya perempuan? Tidak, Pak. Bisnis tidak mengenal kasihan. Bisnis mengenal konsekuensi. Asisten Wulan menyodorkan sebuah pena emas yang berat dan mewah ke tangan Wulan. Dokumen kontrak utama sudah terbuka di halaman terakhir, menunggu tanda tangan yang akan mencairkan dana triliunan rupiah dan menyelamatkan nyawa bisnis Pak Indro. Semua mata tertuju pada tangan Wulan. Ujung pena itu melayang di atas kertas, bergetar sedikit tertimpa cahaya lampu gantung kristal. Inilah momennya. Momen di mana Wulan memegang kendali penuh atas nasib orang-orang yang selama ini menyiksanya. Suasana di Grand Ballroom Hotel Mulia terasa begitu berat. Seolah gravitasi di ruangan itu meningkat 2 kali lipat. Ratusan pasang mata terpaku pada satu titik fokus. Tangan kanan Wulan yang memegang pena emas di atas dokumen kontrak. Di luar jendela-jendela tinggi yang tertutup tirai tipis, matahari Jakarta bersinar terik, mengirimkan berkas cahaya yang jatuh tepat di meja, seolah menyoroti panggung kebenaran yang sedang berlangsung. Pak Indro menahan napasnya sampai dadanya terasa sakit. Matanya yang merah dan berair menatap ujung pena itu dengan harapan yang nyaris gila. Di dalam benaknya, dia berdoa pada Tuhan yang jarang dia ingat, memohon agar Wulan, putrinya yang penurut itu, masih memiliki sisa hati nurani. Tanda tangani, nak. Tanda tangani dan selamatkan ayah. Batinnya menjerit. Jika Wulan menandatangani kertas itu, uang muka proyek akan cair, utang-utang jatuh tempo bisa dibayar, dan kehormatan semu keluarga mereka bisa diselamatkan. Farel, yang biasanya banyak bicara, kini diam 1000 bahasa. Dia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Dia sadar, masa depannya yang nyaman, mobil sportnya, uang jajannya, semua bergantung pada kebaikan hati kakak yang selama ini dia injak-injak. Ibu tiri Wulan sudah menangis sesenggukan tanpa suara. Maskaranya luntur mengotori pipi yang penuh bedak, menyadari bahwa tas-tas mewahnya mungkin sebentar lagi harus dijual di pasar loak. Wulan merasakan dinginnya logam pena di jari-jarinya. Dia menatap kertas putih itu. Kolom tanda tangan itu kosong, menanti goresan tintanya. Sekilas, memori masa lalu berputar di kepalanya seperti film bisu. Dia melihat dirinya yang kecil menangis saat ayahnya membentak karena nilai matematikanya hanya dapat 8, bukan 10. Dia melihat dirinya remaja yang dilarang kuliah di luar negeri karena ayahnya bilang, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.
Dia melihat wajah sombong Farel saat mengejek laptop tuanya. Dan yang paling menyakitkan, dia teringat tatapan merendahkan ayahnya di pesta 2 malam lalu. "Kamu saya hukum. Tidak boleh keluar rumah." Teriakan itu masih terngiang jelas. Wulan menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara dingin ruangan ber-AC itu. Dia mengangkat wajahnya, menatap Emer Gunawan, lalu beralih menatap lensa kamera wartawan yang menyala merah tanda merekam. Dia mendekatkan tubuhnya ke mikrofon meja. Suara dengung statis terdengar sejenak sebelum suaranya yang tenang memecah keheningan. "Sebuah perusahaan besar tidak dibangun di atas pondasi uang semata," ucap Wulan. Kata-katanya mengalir jernih dan tegas. "Tapi dibangun di atas integritas, kepercayaan, dan bagaimana seorang pemimpin memperlakukan manusia lain, terutama orang-orang terdekatnya." Pak Indro gemetar. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Wulan, jangan." Desisnya lemah. Wulan mengabaikannya. Indro Karya, di bawah kepemimpinan Bapak Indro, telah gagal menunjukkan kualitas dasar tersebut. Bukan hanya karena kondisi finansial yang tidak sehat, tetapi karena karakter kepemimpinan yang eksploitatif. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Bapak Indro akan memperlakukan ribuan pekerja proyek jalan tol dengan adil, jika memperlakukan anggota keluarganya sendiri saja penuh dengan ketidakadilan dan manipulasi? Wulan menutup pena emas itu dengan bunyi klik, yang pelan namun terdengar seperti ledakan di telinga Pak Indro. Dia tidak menggoreskan setitik tinta pun di atas kertas itu. Dengan gerakan perlahan dan penuh finalitas, Wulan menutup map dokumen kontrak itu dan mendorongnya menjauh. "Maaf, Pak Gunawan," kata Wulan, menatap langsung mata ketua konsorsium. "Nusantara Tech tidak bisa bermitra dengan perusahaan yang tidak menghargai integritas. Kami menolak bekerja sama dengan Indro Karya dalam kapasitas apapun. Tanpa teknologi kami, silakan Bapak menilai sendiri kelayakan proyek ini." Keputusan itu jatuh seperti vonis mati. Mr. Gunawan mengangguk perlahan. Wajahnya menunjukkan persetujuan penuh. Dia juga sudah muak melihat drama dan ketidakprofesionalan Pak Indro. Keputusan diterima.